Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa dan siswi eh, jurusan TBSM SMK Teknologi Informasi Segaran. Sebetulnya bahasan kali ini bahasan yang sempat tertunda pada pekan kemarin yang sempat diadakan sedikit diskusi atau bincang mengenai gambar teknik yang berbasis komputerisasi pada penerapannya atau pengimplementasiannya di dunia industri atau di dunia perusahaan. Nah, ini bahasan yang sebetulnya kemarin sempat tertunda mengenai CAD, CAM, dan CAE pada dunia industri atau perusahaan. Ini merupakan biografi saya sendiri, dari mulai tanggal lahir, terus pendidikan, dan kebetulan pendidikan SMK saya juga pernah sama seperti kalian, memiliki latar belakang sekolah menengah kejuruan di SMK Negeri 1 Tirtajaya dan melanjutkan studi di Universitas Singapura Bangsa Karawang di jurusan Teknik Mesin dengan konsentrasi perancangan dan konstruksi atau desain engineering. Adapun pengalaman saya sejauh ini, alhamdulillah saya diamanahkan atau dipercaya sebagai trainer AutoCAD kelas pada tahun 2019 oleh Himpunan Mahasiswa Mesin Unsika. Yang kedua, ini saya mengikuti kuliah umum gambar teknik pada tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Mesin Unsika. Yang ketiga, sebagai peserta juga di kegiatan Create Your Own Design pada tahun 2019 di Bekasi ya, yang diselenggarakan oleh komunitas AutoCAD Indonesia Korwil Bekasi. Dan yang keempat, saya diamanahkan dan dipertanggungjawabkan untuk menjadi asisten praktikum CAD drawing. Saya periode 2019-2020 diamanahkan oleh dosen mata kuliah menggambar mesin dan CAD drawing. Dan yang terakhir, saya sebagai delegasi dalam kegiatan perlombaan yang diusung oleh Himpunan Mahasiswa Mesin Unsika dengan tema Togetherness in Developing Creativity with CAD Drawing pada tahun 2020 kemarin. Jadi ini merupakan outline atau bahasan yang bakal kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu apa itu CAD, CAM, dan CAE. Yang kedua, kenapa kita perlu mempelajarinya gitu, manfaatnya apa. Nah, yang ketiga, peran CAD dalam industri otomotif. Yang keempat, apa yang membedakan antara gambar teknik dan CAD. Nah, ini merupakan suatu ilustrasi ya, kegagalan dari benda atau part yang memang dibuat gitu, yang dibuat oleh engineering ahli gitu. Salah satunya ini gambar yang kiri ini, mesin mobil rusak atau trouble yang mengakibatkan si roda gigi ini aus atau gumpal ya. Kalau dalam istilah tekniknya ini aus roda giginya udah haus dan udah retak. Nah, pernahkah Anda mendesain produk namun pada saat digunakan mengalami kerusakan atau kegagalan pada saat kita pakai atau produk yang kita buat dipakai orang lain gitu? Mungkin ada atau kalian pernah menemukan gitu, entah itu alat yang di sekitar kalian gitu,
Nah, ini kegagalan pada saat kita pakai itu penyebabnya. Jadi penyebabnya ini. Nah, atau pernah nggak berpikir kenapa kursi yang kita duduki tidak rusak gitu atau patah akibat beban atau berat tubuh kita ketika kita mendudukinya? Ini kursinya. Nah, kenapa nggak apa ya istilahnya, nggak patah gitu, nggak rusak gitu? Nah, jawabannya ini, kursi yang kita duduki tersebut sudah dirancang sedemikian rupa agar mampu diduduki dengan kapasitas beban tertentu, misalnya maksimum berat badannya 150 kilo atau lebih dari itu gitu. Jadi engineering ini merancang suatu alat dengan mempertimbangkan beberapa hal dari mulai bentuknya, terus kapasitasnya dan bebannya juga gitu. Nah, biasanya analisa yang dipakai untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dari produk yang kita lakukan jika dikenai beban statik gitu. Jadi contoh yang tadi itu dia pakai analisa statik analisis gitu. Jadi itu ada dalam suatu software CAD. Nah, selanjutnya itu apa itu CAD, CAM, dan CAE. Jadi CAD atau Computer Aided Design merupakan teknologi yang berbasis komputer yang digunakan untuk merancang, memodifikasi, menganalisa atau melakukan optimasi pada sebuah desain komponen atau produk. Jadi sebetulnya CAD ini alat-alat yang digunakan dengan tujuan mempermudah si orang yang bakal merancang gitu atau yang bakal mengoptimasi suatu desain gitu. Jadi outputnya nanti hasil kreasi menggunakan CAD dapat berupa model 3 dimensi maupun gambar kerja. Jadi ada dua output dari si penggambaran dalam CAD ini, ada menghasilkan dua hasil, diantaranya model yang berbentuk 3 dimensi atau bentuk yang apa ya istilahnya, bentuk yang sejadi-jadinya, ataupun gambar kerja proyeksi gitu. Jadi efektivitas dan efisiensi dari pembuatan lebih meningkat, kesalahan atau error dapat diminimalisir dibandingkan dengan perancangan klasik gitu. Nah, ini transformasi perancangan. Nah, ini zaman dulu gitu, modeling manual ini menggunakan tangan atau handmade ya, menggunakan tangan. Nah, yang sekarang ini modeling CAD. Nah, ini cuma menggunakan komputerisasi gitu, jadi lebih mudah dan lebih efisien kan. Nah, ini yang dulu ketika kita membuat benda mesti diuji langsung, dan itu sangat memakan waktu yang banyak gitu, apalagi kita tidak punya alatnya gitu. Nah, di era sekarang jadi ada namanya CAE simulation. Jadi kita cuman menginput load atau beban maupun gaya gitu. Nah, nanti hasilnya kurang lebih ya tidak akan jauh beda dengan hasil pengujian secara langsung gitu. Nah, ini merupakan contoh dari gambar CAD atau Computer Aided Design. Nah, ini penggambaran secara 3 dimensi. Nah, ini gambar proyeksinya seperti ini, dimana dimensinya lengkap, terus prosesnya juga ada gitu. Nah, yang bawah ini adalah desain yang sudah jadi dan sudah diassembly gitu. Nah, sudah diassembly, nanti jadinya seperti apa gitu. Nah, ini secara visual gambarnya seperti ini. Adapun siklus produksi dengan CAD CAM pada suatu perusahaan, ini contoh kita ambil gambar baut ya, baut L ini. Jadi dari si customer atau si pemesan melakukan produk konsep. Jadi